Alhamdulillah. Ini tadi kami dari acara Tingkepan, Ponaan Tingkepan. Jadi Iya, iya, iya. biasa kalau acara Tingkepan itu nggak tahu itu mungkin dari Ada, mana ada awalnya. 7 bulan, ada 4 bulan. Itu maksudnya kira-kira gimana itu, Gus? Kok budaya Jawa itu Masih melekat ya? Iya. Kebetulan Gus, kemarin saya juga 7 bulan ini putu kedua. Oh, Okay. Pas malam Jumat ya diisi dengan tahlilan, kemudian doa. Yang jelas di setiap hampir semuanya lah. Ya, harap janin yang dikandung dalam perut ibunya itu sehat, jasmani, rohani, menjadi anak yang soleh solehah. Setiap insan agama apapun ketika istrinya hamil ya pastilah berharap kelak mudah-mudahan menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan dunia. Ya lebih-lebih Islam dalam hal ini sangat kuat doa harapan dari kedua orang tua terhadap anak yang masih hidup di alam kandungan. Apa itu kalau Jawa kami kurang tahu. Kalau dari Islam itu apa mereka melandaskan di dalam Al-Qur'an itu kan ada Nabi Zakaria, ya. Nggak salah. Jadi itu kan sudah sepuh, ya. Takut siapa yang meneruskan perjuangan ya. beliaunya. Tali estafet itu ya. Ya. Apa seperti itu? Ya memang awal cerita yang kuat di Al-Quran itu. Nabi Zakaria sudah usia lanjut, belum juga dikaruniai anak. Lantas bermunajat kepada Allah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku sendiri. Jika engkau membiarkan aku sendiri, siapa yang mewarisi perjuanganku? Wa anta khairul warithin. Jika memang kehendakmu menentukan bahwa aku ini tidak punya keturunan, tidak engkau beri keturunan, ya engkaulah sebaik-baik pewaris yang mewarisi. Berarti kalau dari konteks itu, sebelum seseorang ini punya anak, taruhlah sebelum menikah bahkan, ini dia sudah mempersiapkan diri membentuk atau menata dan seterusnya, apa begitu, Gus? Memang. Idealnya kan gini, jadi setiap orang tua pasti menginginkan putra-putrinya menjadi lebih baik dari dirinya. Itu saya ingat orang-orang tua dulu itu. Kalau nggak begitu berarti itu orang tua yang aneh. Nah, kemudian langkah, nah ini tinggal bagaimana agar langkah itu terwujudkan. Banyak kalau semuanya berharap seperti iya, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya tidak sesuai dengan harapan upayanya. Ya, karena memang itu tidak mudah. Kita sebagai orang tua harus memutus mata rantai hal-hal buruk atau pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami. Tentu berharap jangan dialami oleh anak cucu kita, keturunan kita. Ya untuk itu kita harus memohon kepada Allah. Redaksinya nggak harus bahasa Arab. Allah maha paham, maha mengerti bahasa apa saja, bahkan bahasa kalbu masing-masing. Ya kita harus, jika memang kita serius supaya gak ditiru anak, ya kita harus memohon kepada Allah. Ya Allah, apa yang telah engkau takdirkan kepadaku yang itu tidak baik, yang bisa berakibat kufur dan lain sebagainya, janganlah
Janganlah engkau timpakan kepada anak turunku. Maaf Gus, Intinya begitu. balik ke mana? Ke kisah Nabi Zakaria ini. Pada kasus Nabi Zakaria ini, yang sepuh itu Zakarianya atau istrinya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Hanya kenapa saya tanya seperti itu? Artinya banyak pemirsa saudara-saudara kita itu yang wis nikah suwe, Oh ya. gak duwe anak. Hmm. Nah ini apa kira-kira doa yang mustajabah lah Gus? Mohon maaf ini. Sesungguhnya semua doa mustajabah, dan yang terbaik adalah yang telah dipanjatkan oleh para nabi. Dalam hal ini Nabi Zakaria. Zakaria. Ya, redaksinya tadi itu. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Esensinya, Ini esensinya yang penting ini Gus. esensinya itu ya sangat berharap diberi keturunan untuk beliau mewariskan nomor satu, mewariskan ilmu, pengalaman, perjuangan, harapan yang belum kesampaian dan lain sebagainya, termasuk yang mewarisi harta benda supaya tidak madorot. Itu. Gus, ada nggak nasihat dari saudara kita yang agak lama punya anak selain doa? Oh. Apa yang harus dilakukan secara zahir? Solo. Solo. Dua-duanya Solo. Hah? Dua-duanya Solo. Lagi Iya. Iya. Solo Suami istri. Nah, Solo sama kayak Itu gimana, Gus? itu juga berlandaskan kisah Nabi Zakaria itu. Jadi Nabi Zakaria itu napa nih mangke menawi lintu Gus. Jadi seingat kami setelah berdoa akhirnya dikasih tanda. Makanya dia Robi ini nazartu laka yauman apa berapa itu kan, kemudian dia suluk 3 hari. Tidak berbicara, puasa bisu 3 hari. Tanda-tandanya. Itu Nabi Zakaria akhirnya istrinya hamil ternyata. Itu dasar suluk tadi saya kira seperti itu. Ya. Gimana? Artinya begini, Seperti itu. harus dipahami suluk itu ibadah yang semuanya lengkap, ritual dan spiritual. Dan tidak ada ritual dan spiritual yang lebih tinggi dari suluk, itu tidak ada. Itu puncak ritual dan spiritual. Artinya pasangan suami istri ini dua-duanya suluk, semacam suluk kelambu apa itu Gus? Iya, kalau soal itu teknis lah. Teknisnya iya maksudnya Teknis. teknisnya. Intinya pokoknya benar-benar memohon kepada Allah, menunjukkan keseriusan yang mentok, ingin dituruti karepe. Haruskah ada pembimbing Gus? Selalu itu. Ini jawab perlu dicatat. Haruskah ada pembimbing? Harus bagi yang belum menguasai kebenaran Tuhan. Kalau Islam ya belum menguasai Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Enggak harus. Bagi yang sudah menguasai dengan baik dan benar, Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Gimana Pak Demul? Saya jadi ingat ini. Apa nih? Dawuhnya Gus Nizam ini waktu Rebuan Agung dulu. Nggih. Nek durung duwe anak iki ojo njaluk anak. Ojo kepingin duwe anake. Kepingin soleh anak. Iya. Lah ini. Iya. Ya napa niku? Anak durung duwe kok njaluk soleh. Nah, Iki. tapi seperti itu. Sehingga soleh dilompokno. Soleh dulu, Bu. Pak Soleh macam. Jadi seperti itu. Jadi ya itu baru nanti mungkin terjemahannya diangen-angen dewe. Ya napa Gus? Artinya maksudnya begini. Ya napa niku maksudnya Gus? Kita harus tahu diri dan sadar diri, kemudian introspeksi diri, mengira-ngira kenapa ya aku kok belum dititipi anak. Mungkinkah belum siap aku sebagai calon bapak atau calon ibu?
Ah, ini gerabak. Gerabak, Ya kudu gerabak. gerabak. Muhasabah ya. Kudu muhasabah. Durung siap bae aku nek dikeki ngono durung siap engko sakno anakku. Mungkin mungkin. Ya pokoknya gitulah. Mungkin ganti pasangan. Ini beda. Nabi Ibrahim lho, Pak. Kayak Nabi Ibrahim itu Pak. Nabi Kan Ibrahim, Pak. baru jadi kan istrinya yang pertama kan nggak punya. Baru menikah lagi punya, Mandul. ini ketularan. Tapi kan banyak nabi, Pak. Kan. Iya, semuanya itu contoh. Contoh. Ah, iya. Jadi salah satu solusi lah. Nah, Iya. Tapi itu semua kan masih kemungkinan semua. Kemungkinan semua. Nah, pastinya yang mana? Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Iya. Maka kita berdoa, munajat, memohon tirakat riyadhah. Dari semua tirakat riyadhah itu tidak ada yang lebih tinggi dari suluk. Mohon izin Nabi terkait dengan yang suluk tadi dengan bilang petunjuknya dari Gus Nizam tadi kan suluk, solusinya adalah suluk. Iya. Kami itu mengetahui beberapa penyebab sebuah pasangan itu belum dikaruniai Ya. putra putri, diakibatkan beberapa penyakit seperti itu. Ya. Lantas korelasi dengan suluk itu apakah ada korelasinya dengan medis seperti itu? Kalau yang saya ketahui kan suluk itu hanya spiritualnya saja. Iya, iya. Oke. Benar sekali. Selalu ada, karena bagi kita umat Islam itu segala sesuatu harus kita yakini minallah, dari Allah. Di samping ilallah, harus dikembalikan ke Allah. Adakah kejadian dan peristiwa sekecil apapun yang tidak dari Allah? Jawaban nggak ada. Tidak ada. Siap tidak ada. Siap tidak ada. Kena siap doa. Maka kita harus berharap, memohon, ini juga tidak boleh kepada selain Allah. Dan pintu harap yang terbesar dan termudah, Jalan tol gitu ya Gus ya. jalan tol dibanding cara ya suluk itu. Karena suluk itu benar-benar ritual spiritual yang ketat sekali, aturannya itu ketat sekali. Contohnya Ya topo itulah, cara Jawa ini topo. peraturan apa yang mungkin Yes, buat orang itu nggak boleh lupa. nggak boleh 24 jam nggak boleh lupa. Oke. Harus ingat Allah terus. Nggak boleh maksiat batin, maksiat zahir. Walah, ketat sekali. Eh,